Kan ya, solusi bagi pelamar yang lulus passing grade yang belum dapat diangkat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini Amin akan berbagi informasi masih seputar CPNS dan P3K tahun 2022. Pada video sebelumnya Amin sudah berbagi bagaimana cara pendaftaran atau link pembuatan akun untuk pendaftaran CASN ataupun P3K tahun 2022. Jadi untuk pendaftaran teman-teman bisa menonton video sebelumnya. Nah, pada kali ini Amin akan membahas tentang permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh calon peserta ataupun calon pendaftar P3K guru. Nah, khusus untuk guru, ada permasalahan yang dihadapi diantaranya formasi ataupun instansi yang tidak tersedia, artinya tidak ada penempatannya. Jadi teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap resume, hanya bisa membuat akun dan belum bisa membuat resume atau menyelesaikan pendaftaran SSCASN-nya. Ada beberapa kendala diantaranya tidak bisa bikin akun, tidak bisa mengisi formasi ataupun penempatannya kosong atau tidak tersedia. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Kita akan bahas satu persatu di sini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share juga agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Untuk berlangganan teman-teman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Oke, kita lanjut. Apa saja penyebab teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap resume atau pendaftarannya terkendala tidak bisa diselesaikan? Karena formasi kosong, tidak ada formasi yang tersedia, atau tidak bisa bikin akun. Oke, kita akan lanjut. P3K guru tahun 2022 ini ada beberapa mekanisme seleksi ataupun mekanisme pendaftaran P3K ini. Di antaranya ada istilahnya prioritas, yaitu prioritas 1, prioritas 2, ataupun prioritas 3 dan umum. Nah, apa itu prioritas 1, 2, 3 ataupun umum ini? Ya, sebelumnya untuk kita bahas apa itu prioritas, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, ketika pendaftaran atau pembuatan akun tidak bisa lanjut ke tahap berikut atau tahap resume karena status prioritas teman-teman keterangannya prioritas 3 atau prioritas 2. Nah, kenapa itu terjadi? Barangkali informasi pada instansi itu sudah tidak tersedia atau sudah diisi oleh prioritas di atas seperti prioritas 2 ataupun prioritas 1. Oke, kita akan bahas apa itu prioritas 1, 2, 3 ataupun menjelaskan ya, tidak semua guru yang telah lolos passing grade atau PG di tahun 2021 itu tidak diangkat. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, tidak semua guru yang telah lolos PG tahun 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Artinya bagi teman yang lulus passing grade kemarin, tidak semuanya bisa diangkat langsung. Kenapa? Karena kuota yang dibutuhkan di tahun 2022 itu sedikit atau kurang dari jumlah pelamar yang lulus PG tahun 2021. Nah, ini sedikit keterangannya, dari 193.954 pelamar telah memiliki nilai ambang batas atau PG pada tahun 2021. Jadi sekitar 193 ribuan peserta yang sudah lulus passing grade. Nah, dari sekian itu hanya 134.022 peserta, yaitu kisaran 69% siap diangkat di tahun 2022. Jadi hanya 69% kuota yang bisa diangkat. Sedangkan sisanya 27.030 peserta, sekitar 14%, mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Dan sisanya 32.902 orang ya, atau 17% belum mendapatkan penempatan. Jadi teman-teman, barangkali teman-teman berada di posisi yang ketiga, di poin ketiga, yaitu 32.000 peserta. Ya, dari 32.000 peserta belum mendapatkan penempatan. Jadi bagi teman-teman yang keterangannya pengisian formasi tidak bisa melanjutkan atau formasi tidak tersedia, barangkali teman-teman berada di 32 ini. Ya, kenapa itu terjadi? Karena yang diprioritaskan yaitu P1 atau P2 atau P3, artinya passing grade yang lebih tinggi. Jadi teman-teman P1, P2, P3. Nah, di sini kita lihat kenapa banyak formasi yang tidak tersedia. Formasi tidak tersedia bisa jadi karena memang tidak ada pembuka lowongan, bisa jadi
atau hanya dibutuhkan beberapa, sedangkan yang lolos untuk formasi di sana dengan daerah di sana misalnya kuotanya sedikit dibanding dengan ketersediaan atau kebutuhan ya. Kelebihan kebutuhan artinya. Nah, contoh kelebihan kebutuhan guru honorer ini atau oversupply ini ya kita contohkan di Sumatera Barat ya. Kita contohkan di Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan. Nama sekolahnya SMA Negeri 3 Solok Selatan. Jabatan guru ekonomi, kebutuhan hanya 2. 1 SN dan sisanya non ASN atau P3K. Sedangkan kebutuhan hanya 2. Di 2 ini mungkin ya, dari kebutuhan 2 ini 1 PNS, 1 P3K atau kedua-duanya PNS. Kita belum tahu yang ini, tapi kemungkinan 1 PNS. Dari keterangan ini ada 1 PNS dan 1 P3K. Sedangkan yang non ASN yang ada di sana ya, yang P3K yang ada di sana itu 9 atau guru honorer ya yang ada di sana 9 non ASN. Jadi kelebihannya 8. Nah, 8 ini tidak ada kuotanya atau tidak ada formasinya. Jadi teman-teman bersabar dulu ya, teman-teman bersabar dulu. Barangkali nanti ada formasi lain di wilayah yang lain dengan jabatan yang sama ya, kualifikasi yang sama ya. Seperti itu pula dengan contoh yang lain seperti Provinsi Aceh, Kabupaten Barat Daya SMP Negeri 1 dan yang dibutuhkan guru bahasa Inggris kuotanya hanya 2, 1 ASN atau PNS. Contohkan di wilayah lain, contohnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima SD 6, Kota Bima guru kelas kebutuhan 6 ya. Taruhlah guru kelasnya dibutuhkan 6, yang 4 orang itu PNS. Jadi hanya tinggal 2 ya, sedangkan yang ada di sana guru honorer ataupun guru kelas yang honorer non ASN atau P3K ini 21 orang. Jadi diambillah 2 dari 21 orang ya, sisa 19 orang. Nah, 19 orang inilah tidak ada kualifikasi atau tidak ada penempatan karena sudah diisi oleh 2 orang ini. Nah, dari 19 orang ini diambil yang prioritas satunya nanti. Prioritas satunya itu tergantung dari PG-nya atau passing grade-nya yang tertinggi ya. Ada kategorinya. Nah, di sini juga disebutkan ya, solusi bagi pelamar yang lulus passing grade yang belum dapat diangkat di tahun 2021. Maaf, di tahun 2022 ya. Ini solusinya dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki ya. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat, itu 12.152 pelamar berpotensi dapat berangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi bagi teman-teman ya yang belum ada penempatan ataupun kualifikasi yang bisa dipilih, teman-teman bisa menunggu atau mengikuti penilaian kesesuaian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bersabar bagi teman-teman yang belum ada posisi penempatan. Kenapa? Karena saat ini kuota yang dibutuhkan sedikit dibanding dengan kuota peserta yang lulus ya. Calon peserta yang lulus PG di tahun 2021 lebih banyak daripada kuota yang dibutuhkan. Ya, alur seleksi pelamar prioritas 1. Jadi yang diprioritaskan saat ini adalah prioritas 1. Kalau teman-teman keterangannya prioritas 3, tentu lebih cenderung otomatis tidak ada kualifikasi karena sudah diisi oleh prioritas 1, menunggu ya, data list. Ya, pelamar prioritas 1 bisa jadi terdiri dari THK 2 ya, non ASN ataupun PPG, guru swasta itu bisa saja ya prioritas 1. Nah, P1 yang belum mendapatkan penempatan atau P1 yang belum ada kualifikasinya bisa menyetujui atau apakah disetujui untuk disetujui untuk menunggu penempatan, kalau iya atau tidak. Kalau seandainya menunggu disetujui ya, sebagai guru honorer tempat tugas saat ini, jadi untuk sementara menjadi tetap guru honorer ya, atau turun prioritas. Kalau tidak turun prioritas jadi P2, P3 pelamar umum ya. Jadi teman-teman, bagi P1 yang belum mendapatkan kualifikasi ya, jadi teman-teman bersabar ya. Guru 2022 ya untuk P1 ini alurnya P1 calon peserta ya, login ke SSC ASN. Jadi teman-teman tinggal login dengan memakai akun yang lama ya. Penempatan ya, langsung penempatan dan proses pemberkasan, jadi bertugas di sekolah.
Oke teman-teman, barangkali itu informasi yang bisa Amin sampaikan seputar permasalahan yang teman-teman hadapi. Jadi banyak sekali pembaruan informasi terkait P3K guru, terutama guru ini. Jadi teman-teman harus update mendengarkan informasi, jangan panik ya. Silahkan ikuti terus informasi ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.